Pandan atau dikenal juga dengan nama lain pandanus merupakan tanaman monokotil yang tumbuh di daerah beriklim tropis. Pandan sendiri terdapat bermacam-macam spesiesnya. Ada pandan tikar, pandan laut, pandan wangi, dan sebagainya. Namun yang akan kita lihat dalam video berikut ini ialah jenis Pandanus tectorius atau pandan tikar. Sedangkan dalam bahasa Sabu menyebutnya lata. Jika amuba melindungi diri dengan membelah diri, namun tidak dengan tanaman pandan yang hanya memiliki duri kecil pada daunnya, atau dengan istilah lain memiliki daun yang bergerigi untuk melindungi diri dari gangguan musuh seperti ulat dan serangga sejenisnya. Tanaman pandan telah dibudidayakan di daerah Sabu Raijua sejak zaman nenek moyang, yang mana tujuan pembudidayaannya ialah untuk memanfaatkan daunnya dalam kerajinan tangan seperti tikar. Adapun pandan ditanam dengan cara stek, yaitu memotong bagian batangnya lalu menanamnya. Lazimnya masyarakat Raijua menanam pandan di kebun-kebun miliknya agar terawat dengan baik dan terhindar dari binatang-binatang yang secara liar akan memakan atau merusaknya. Berikut merupakan hasil liputan saya tentang proses pembuatan tikar di Pulau Raijua, mulai dari proses pemotongan daun atau karilata hingga menjadi selembar tikar. Kegiatan ini masih tetap dilaksanakan atau dilakukan meski terdapat banyak pilihan lain, baik dalam pemakaian tikar hingga pemilihan pekerjaan dan mata pencaharian. Halo, jumpa lagi dengan saya Andra Nusrah. Pada kesempatan ini saya akan membuat konten tentang pembuatan tikar atau anyam tikar atau nyudepi dalam bahasa Sabunya. Jadi pada hari ini kita akan pergi untuk meliput dan teman-teman akan menonton itu bagaimana prosesnya dari mulai pemotongan daun pandan hingga menjadi tikar. Hari yang cukup cerah dan panas, dan kita banyak orang yang akan jalan untuk potong rulata atau potong pandan. Nah, ini dengan membawa tikar pandan untuk menjaga kita supaya tidak terluka dari duri pandannya itu. Derap langkah seiring, bersama menelusuri demi satu tujuan bersama. Bagaimana mungkin semangat memudar jika kebersamaan membuat semua ini bukan merasakannya sebagai suatu beban. Menikmati proses secara kebersamaan memang menyehatkan pikiran. Kesejukan menyelimuti tubuh, memberikan kesegaran dikala tiba di kebun. Masih cukup rindang seperti yang dulu. Yang membuatnya berbeda hanyalah pandan yang dulu pendek, kini semakin memaksa kami untuk menengadah ke atas. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah berada di kebun yang dimana tempat ini ditanami oleh tanaman pandan, yang juga di dalamnya ada sumur. Jadi sumber airnya di sini yang merupakan salah satu sumber air yang ada di Beluk. Jika untuk memotong daunnya perlu sedikit effort dengan memanjat. Tentunya haruslah berhati-hati karena batang pandan sama rapuhnya seperti hati yang pernah terpatahkan oleh kekecewaan. Ya, sekali-kali bisa membuat kita terjatuh ke bawah. Percayalah, beliau ini sudah lihai dengan panjat memanjat.
Meski begitu, beberapa kali sempat hampir terjatuh. Sangat disayangkan, saya tidak sempat mendokumentasikannya. Namun syukur tidak terjadi apa-apa. Sementara Bapak Meratu memotong daun di atas pohon, yang lain langsung membereskannya ke dalam tikar yang dibawa. Dengan cara ini teruji mampu melindungi kami dari tusukan duri daun pandan. Ya, Om lagi bergulat dengan ini pandan. Bukan hanya pemanfaatan daunnya, akar pandan juga berguna untuk dijadikan sebagai alat pengikat. Contohnya mengikat daun seperti ini. Setelah semuanya beres, kami lalu bersama mengangkatnya kembali ke rumah. Setelah tahap pemotongan, tahap selanjutnya ialah membersihkan duri-duri dari daun pandan agar tidak melukai tangan pada saat proses pengerjaannya, serta merapikan bagian-bagian rumpang agar tidak hancur saat penghalusan atau kiulata. Oke, jadi pandan itu sebenarnya memiliki duri di dua sisi luarnya dan satu pada tulang daunnya. Jadi itu harus dipotong supaya waktu pengerjaan nanti untuk istilahnya kiu itu bisa dia tidak melukai tangan lah. Jadi untuk pengerjaannya memang seperti ini. Jadi pengerjaannya bisa lama. Mulai dari memotongnya dari pohon hingga pada pengerjaan pembersihan duri-durinya ini. Kalau pandan, nah dia ada duri di sini, di sisi luar sini dan di sisi luar sini. Ada satu lagi di bagian tulang daun seperti ini. Jadi ini yang sudah dibersihkan duri-durinya. Dia seperti ini. Jadi saya dengan Opa di sini saya lagi melihat proses pembersihan daunnya dari duri-duri. Yo.
Sebelum penghalusan atau Q rulata, terlebih dulu daun pandan dijemur atau dibiarkan layu hingga daun membungkuk. Jadi ini namanya keuri. Alat yang digunakan itu namanya kekedi. Itu terbuat dari pohon lontar, dari pelepah lontarnya sendiri, pelepah tuak. Nah, jadi dia halus seperti ini. Nah, setelah dibuat seperti ini, dia akan digulung supaya dia tidak menggulung sembarang waktu dijemur. Penghalusan atau kiulata ialah kegiatan yang memerlukan kombinasi antara tenaga, teknik, dan juga alat. Adapun alat yang digunakan dalam kegiatan ini ialah kekedi. Kekedi sendiri terbuat dari pelepah tuak atau lontar yang masih muda, yang dinamakan nahaga, yang memiliki sisi tajam atau epangidi dalam bahasa Sabu. Kekedi tidak boleh terlalu tajam dan juga tidak boleh terlalu tumpul, agar hasil akhir benar-benar halus. Daun pandan yang dalam proses Q-nya halus akan terlihat setelah penjemuran tahap akhir, yang mana hasilnya lebih putih dan lembut dibandingkan hasil Q yang tidak halus, karena akan cenderung berwarna merah kehijau-hijauan serta kasar dan kaku. Kewaru rulata muri dilakukan agar daun pandan rapi dan tidak menggulung keriting tak beraturan. Jika terjadi demikian, tentunya akan sangat menyusahkan pada tahap selanjutnya, terutama saat tengah nyaman. Dulu ini biasanya dilakukan pada malam hari. Jadi sambil makan kue cucur, jadi yang kita satu kampung itu rame-rame, yang rumah berdekatan kita kerja sama-sama di bawah rembulan malam waktu purnama. Jadi wah, itu seru sih dulu. Hanya sekarang kan kita masing-masing dengan kesibukan, jadi tidak bisa bekerja seperti itu lagi. Jadi jarang-jarang baru ada yang seperti ini. Jadi ini kan ada lubangnya. Nah, tusuk dari sini untuk ikat supaya jangan lepas. Nah, dia begini. Tuh bau ya. Ya sudah. Satu gulungan seperti ini. Habis. Gulungan-gulungan daun pandan tersebut kemudian dihempaskan helai per helai ke tanah untuk dijemur sampai mengering. Lamanya waktu penjemuran sendiri tergantung dari panasnya matahari dan juga seberapa halus daun tersebut di tahap Q. Jika di tahap Q benar-benar halus atau dalam istilah sabunya mae dan matahari benar-benar terik, hanya membutuhkan 2-3 jam waktu penjemuran saja. Pandan sudah mengering dan berubah warna menjadi putih.
Yuk cacing cacing cacing. Oke, ini sudah selesai. Jadi kalau semakin halus dia akan semakin putih. Apabila daun pandan sudah mengering, daun pandan tersebut dihaluskan dan diluruskan kembali dengan kekedi agar hasilnya lebih rapi. Setelahnya, digulung rapi untuk disimpan. Penggulungannya adalah dengan tujuan yang sama seperti pada tahap awal, yaitu untuk menjaga daun pandan yang kering tersebut dalam keadaan lurus dan rapi. Pada tahap ini ialah memotong daun sesuai dengan kebutuhan penganyaman. Lebar dan panjang per helai daun pandan ditentukan oleh penganyam dengan alat bernama hubaka, yang mana berguna sebagai mal agar setiap helainya sama lebar, sedangkan panjang atau pendek tergantung dari panjang pendeknya daun pandan tersebut. Memulai sebuah anyaman ialah dengan membentuk sudut siku sama rata atau sudut tumpul 90 derajat. Dalam istilah orang sabu ialah jari depi. Helai demi helai terus ditambah hingga membentuk sisi lebar. Diistilahkan hejara atau menganyam satu baris ke samping. Pengerjaannya akan seperti itu hingga membentuk sisi panjang tikar sesuai dengan permintaan atau dengan ketentuan tertentu. Tikar saburai jua terdapat dua jenis berdasarkan banyak helainya. Ada yang tikar dengan helai tunggal atau wo helai dan helai ganda atau wo dua helai. Perbedaannya ialah pada ketebalan tikar dan seberapa panjang dan lebar. Hal ini juga membuat perbedaan harga penjualan. Lama pengerjaan sebuah anyaman adalah tergantung pada jenis tikar, panjang dan lebar permintaan, ketekunan, ketelatenan, dan konsistensi masing-masing penganyam. Setiap orang berbeda-beda dalam setiap pengerjaannya. Bisa diselesaikan dalam 6 jam, sehari, seminggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau paling buruk tikar rusak sebelum habis dikerjakan. Ya, itu tergantung dari beberapa poin yang telah disebutkan di atas.
Kalau anyam begini satu hari berapa tikar nenek? Satu minggu satu lembar tikar. Ini tikar yang dua helai pandan sekalian. Jadi ada yang satu, ada yang dua. Kalau istilah sabunya dapiwo helai dengan dapiwo dua helai. Jadi ini yang dua helai. Berdasarkan penuturan tetua adat di Raijua, mata pencaharian orang Sabu Raijua sejak dulu selain bertani, beternak, dan nelayan ialah menganyam tikar untuk dijual kepada pengepul yang mana akan dijual atau dibarterkan ke pulau-pulau lain seperti Pulau Solor, Pulau Flores, Pulau Timor, Rote, Ndao, Sumba, dan lain sebagainya. Singkatnya bahwa tikar dari Sabu Raijua sudah dikenal hingga ke beberapa daerah di Indonesia melalui para pedagang yang berlayar. Selain dengan berdagang, beberapa orang kerabat membawanya sebagai cenderamata bagi kerabat yang berada di daerah lain. Adapun harga tikar berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan roda perekonomian yang semakin membaik. Dari penuturan kakek saya, tikar dijual dengan harga 500 hingga 1.000 rupiah per lembar pada masanya berlayar di kisaran tahun 1960-an hingga 1980-an. Dan masih berlaku juga sistem barter di masa itu, sehingga memungkinkan untuk tak selamanya menukarkan dengan uang, tetapi juga dengan sejumlah barang kebutuhan tertentu. Sedangkan pada era 2000-an, harga tikar berkisar pada Rp3.000 hingga Rp7.000 per lembarnya. Hampir semua orang Raijua menjadikan usaha tikar sebagai mata pencaharian yang dapat meraup keuntungan yang cukup baik pada zamannya. Sebelum maraknya rumput laut atau agar-agar yang mengalihkan dan cukup banyak merubah mata pencaharian masyarakat Raijua pada awal tahun 2000-an hingga sekarang. Semangat penganyam tikar asal Raijua tidak surut di telan waktu. Beberapa orang masih dengan cukup giat melakukannya dalam waktu yang disempatkan di sela-sela kesibukan mereka. Betapa tidak, kehidupan menuntut terlalu keras kawan. Perjuangan harus dilakukan hingga ke ambang batas kemampuan dan keahlian. Karena konsistensi dan profesionalisme dalam penerapan perjuangan hidup menentukan taraf hidup yang lebih baik di masa depan. Satu hal yang menjadi kesenjangan ialah pengerjaan boleh berlanjut dengan terus memotong dan mengambil dari alam. Tetapi kesadaran menanam kita masih sangat rendah. Bahkan semangat menanam itu telah tertidur dengan tenang. Jikalau kita menginginkan ini berlanjut, mengapa bukan sekarang waktunya memulai? Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Jika menyukai konten-konten dalam channel ini, jangan lupa untuk mensubscribe, like, comment, dan share. Saya Andra Nusrah, salam lestari.